Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali di dalam renungan inspirasi Rema Sorgawi ini. Mari buka hati saudara dan damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semua di dalam renungan inspirasi ini. Tema renungan ini adalah menjadi berkat. Ayat firman Tuhan mengawali renungan inspirasi ini terambil dari Injil Lukas 12 ayat 15 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan menyimak terlebih dahulu sosok seseorang yang dibalik kelimpahan kekayaannya, dia hidup dan tampil sederhana dan tidak berubah penampilannya, masih seperti saat dia masih bukan siapa-siapa. Dia itu adalah Mark Zuckerberg, pendiri dari Facebook. Mari kita simak perjalanan kehidupannya secara praktis yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, di mana prinsip hidupnya menghidupi pesan firman Tuhan dalam kehidupannya. Mark lahir pada tahun 1984 di New York, Amerika. Dan di usia 11 tahun, ia mulai tertarik menggunakan komputer ayahnya dan mulai belajar menjadi programmer dan juga tertarik belajar bahasa Ibrani. Sebelum menjadi mahasiswa, dia sudah membuat program musik MP3 Winamp. Pada tahun 2002, Mark berusia 17 tahun dan mulai kuliah di Harvard University. Dan di sanalah Mark berkenalan dengan calon istrinya, Priscilla Chan, yang orang tuanya berasal dari China dan Vietnam. Di tahun 2004, Mark berusia 20 tahun. Dia membuat thefacebook.com yang menjadi cikal bakal Facebook yang saat ini digunakan oleh lebih dari 1 miliar penduduk dunia. Di tahun 2005, Mark berhenti kuliah dan mulai berkegiatan di lembah Silicon untuk pengembangan Facebooknya, di mana Presiden Jokowi sempat mampir di kantor pusat Facebook ini di tahun 2016. Pada tahun 2007, Mark Zuckerberg dinobatkan menjadi miliarder termuda di dunia. Mark menikah di usia 28 tahun pada tahun 2012 dengan Priscilla Chan dengan perayaan yang sangat sederhana. Saat itu Priscilla sudah lulus di Harvard University sebagai dokter spesialis anak. Mark memiliki 2 orang putri yang lahir di tahun 2015 dan tahun 2017. Di tahun 2017, Mark kembali ke Harvard University untuk menyelesaikan studinya dan diwisuda. Saat ini, WhatsApp dan Instagram sudah diakuisisi oleh Facebook. Di bulan September tahun 2020, nilai valuasi Facebook meningkat pesat mencapai 860 miliar dolar dan aset pribadi Mark Zuckerberg bertumbuh menjadi 110,8 miliar yang equal dengan 1.640 triliun rupiah dan menjadi orang terkaya keempat di dunia. Saudara, inspirasi apa yang akan dibagikan oleh seorang Mark Zuckerberg bagi kita semua? Ada 2 hal yang dapat menjadi refleksi bagi kita dari prinsip hidup daripada Mark Zuckerberg ini. Yang pertama adalah kesederhanaannya. Dia menjalani kehidupannya sebagai pribadi dan sebagai kepala keluarga dalam kesederhanaan. Makna kesederhanaan umumnya berkonotasi hidup dengan sederhana karena keterbatasan finansial. Namun, hidup sederhana di dalam kelimpahannya bagi orang terkaya keempat di dunia itu sungguh menjadi teladan bagi kita semua. Mark berkata bahwa ia membeli suatu barang berdasarkan fungsinya dan yang penting nyaman dipakai, bukan membeli untuk dipamerkan sebagai pencitraan atas kekayaannya. Kata Mark, "Saya memakai t-shirt berwarna abu-abu untuk baju sehari-hari saya. Saya berusaha menjalani hidup ini sesederhana dan sepraktis mungkin, supaya bisa berkonsentrasi melakukan berbagai hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan saya dengan Priscilla memakai mobil yang berkelas umum dan kami pakai sesuai fungsinya. Satu Toyota seharga $16.000, VW Golf seharga $18.000 dan Chevrolet seharga $30.000, kata Mark Zuckerberg. Mark dan Priscilla menikmati kehidupannya sebagai layaknya kehidupan suatu keluarga biasa dan tidak mengubah gaya hidupnya menjadi selebritis dunia. Jika Priscilla sibuk membuat satu masakan, Mark pun ikut membantunya. Dan dalam mengasuh kedua putrinya, pasangan Mark dan Priscilla mengasuhnya seperti layaknya suatu keluarga dengan level ekonomi yang standar saja.
Kesederhanaan dan kerendahan hati di balik kekayaannya itu yang menjadi refleksi bagi kita. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Saudara, hal yang kedua yang menjadi refleksi kita dari prinsip hidup Mark dan Priscilla ialah kepeduliannya bagi kemanusiaan dengan mendonasikan kekayaannya melalui proyek filantropinya, yaitu Yayasan Chan Zuckerberg Initiative. Pada tanggal 29 Agustus 2020, untuk yang keempat kalinya Mark dan Priscilla berkunjung ke Vatikan untuk pertemuan dengan Paus Fransiskus. Mark mendiskusikan tentang bagaimana menggunakan teknologi komunikasi untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong budaya pertemuan, dan membawa pesan harapan terutama bagi orang-orang yang belum beruntung. Jadi dua hal yang dapat kita petik dari prinsip hidup Mark Zuckerberg, yaitu pertama, hidup sederhana, kedua, kepedulian bagi kemanusiaan. Secara dunia, kekayaan seseorang itu diukur dari seberapa banyak yang dimilikinya. Namun, secara rohani, kekayaan seseorang diukur dari seberapa banyak dia telah menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Mark dan Priscilla ingin berbagi berkat. Mereka tidak ingin hidup dalam ketamakan, seperti firman Tuhan di awal renungan ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Lukas berbicara tentang orang kaya yang bodoh, yang menimbung hartanya dalam ketamakannya, membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan kekayaannya itu. Tetapi firman Allah datang menegurnya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang bodoh yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Allah tidak membenci kekayaan, tapi Allah menghendaki supaya kita menjadi kaya di hadapannya, menjadi kaya di dalam kasih karunia-Nya, karena harta dunia dapat membelenggu hidup seseorang dan menjadi hamba mamon. Seperti firman Tuhan katakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu, dan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang." Bagi orang yang kaya di hadapan Tuhan, dia tidak lagi menggenggam erat-erat hartanya bagi dirinya sendiri, karena dia menyadari bahwa semua itu hanya titipan saja. Sebaliknya, dia mau kekayaannya dapat menjadi berkat bagi sesamanya sebagai respon atas kasih karunia Allah yang telah diterimanya dengan cuma-cuma lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Demikian renungan inspirasi ini, dan Roh Kudus meneguhkan dalam hati saudara atas firman Tuhan yang ditabur dalam renungan ini. Sampai jumpa lagi dalam renungan inspirasi Rema Surgawi berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.